Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Mari kita pastikan hati dan pikiran kita di pagi ini dan kita arahkan kepada Tuhan, Sang Sumber hidup kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas napas hidup yang Engkau berikan pada setiap kami sampai pada saat ini. Dan kami selalu merindukan kehidupan yang baru di dalam firman-Mu. Maka bersabdalah Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa setiap kita. Dan teks yang akan kita baca dari Mazmur 25, ayatnya yang ayat 1b sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Mazmur ini adalah ungkapan hati dari Daud. Doanya untuk memohon ampun dan juga sekaligus doanya untuk memohon perlindungan akan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Pengakuan akan besarnya kasih Allah yang dialaminya selama ini untuk menuntunnya dan menghadapi berbagai perkara dalam kehidupannya. Nah, sahabat GKPS TV yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa kita sedang ada dalam pencobaan atas musuh-musuh yang selalu berusaha menghancurkan hidup dan masa depan kita? Hari-hari hidup terkadang begitu menyakitkan atas usaha-usaha musuh untuk membuat kita malu, mencobai kita dengan segala bentuk tipu muslihat yang mengacaukan kehidupan kita. Nah, pemazmur ini mengungkapkan apa yang dia alami atas usaha musuh-musuh yang mau menjatuhkannya supaya jauh dari kehendak Tuhan. Dengan berbagai bentuk usaha musuh menjatuhkan manusia ke dalam dosa dengan memakai strategi jitu, memasuki apa yang bisa menyenangkan, menggiurkan, dan menjanjikan kenikmatan hidup duniawi. Berbagai modus dilakukan para musuh untuk mengelabui dan memanfaatkan ketidaksadaran kita akan jati diri sebagai anak Tuhan. Nah, sahabat GKPS TV yang terkasih, manusia diperhadapkan kepada tuntutan kebutuhan hidup yang mendesak. Mungkin itu masalah ekonomi yang belum memadai, sehingga ada tawaran manis dengan menghalalkan segala cara. Maka terjadilah korupsi dan kejahatan lainnya. Atau juga praktek hidup hedonisme yang membawa kehancuran dalam rumah tangga. Dan banyak praktek hidup yang dikuasai oleh si musuh. Nah, maka pemazmur ini berdoa kepada Tuhan supaya hidupnya dituntun oleh Tuhan saja. Mungkin juga kita menghadapi pergumulan tentang kesehatan, sakit penyakit yang sudah lama tak kunjung sembuh, yang mengarah kepada keputusasaan, sehingga kita menerima tawaran akan kekuatan gaib atas perdukunan dan segala bentuk okultisme, sehingga hidup kita pun kacau dan menduakan Tuhan. Mungkin juga kita tergoda akan kenikmatan dunia kegemerlapan ini yang menawarkan kemewahan dan kekuasaan, sehingga terlilit dalam utang dan pinjol. Dan yang paling mengerikan adalah juga tawaran akan narkoba dan hidup dalam seks bebas yang membuat manusia seperti zombie yang tidak sadarkan diri atas hidup dan masa depannya yang akan hancur. Nah, selain itu, akhir-akhir ini juga sering kita dengar akan tingginya perceraian dalam rumah tangga. Bahkan menjadi tren yang sedang melanda banyak rumah tangga. Perceraian sudah menjadi lumrah ketika mengatasnamakan ketidakcocokan lagi
tanpa memikirkan konsekuensinya, dampaknya terhadap anak-anaknya yang kehilangan cinta kasih yang sesungguhnya dari orang tua. Semuanya adalah upaya dan strategi musuh yang mengintai setiap kita untuk menjadi bangsanya. Sahabat GKP TV yang terkasih, demikianlah pemazmur menyadari betapa banyaknya godaan dan tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun pemazmur ini memohon kepada Tuhan supaya ia dibebaskan dari tipu muslihat si jahat, musuh-musuh yang mengintai dan siap menghancurkannya. Di dalam doanya dia mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Nah, setiap kita pasti menghadapi tantangan dan godaan seperti yang dialami pemazmur ini. Maka pertanyaannya, apakah kita memiliki strategi untuk melawan musuh-musuh tersebut? Atau kita juga menikmati tawaran-tawaran kenikmatan itu? Satu hal yang perlu kita ingat adalah si jahat tidak akan pernah diam. Dia tidak akan pernah berhenti. Selalu berusaha untuk menambah korbannya yang siap untuk ia perdaya sampai kepada kehancuran. Kita harus belajar dari semua pengalaman hidup kita bahwa kita selalu mendengar tidak ada kejahatan yang sempurna. Lambat laun semuanya akan terbongkar. Maka suatu hal yang perlu diwaspadai adalah memastikan hidup kita jangan sempat lengah, karena sesungguhnya si jahat terus mengintai mangsanya dan siapa saja bisa menjadi budak dalam kejahatan dan pasti berakhir kepada kehancuran. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, mari segeralah kita menyadarinya bahwa tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang mau memperbaiki arah tujuan hidupnya dengan apa yang dilakukannya, seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur ini. Segeralah datang dan memohon ampun kepada Tuhan agar dibebaskan dari segala perkara duniawi yang menjerat hidup kepada kehancuran. Datang ke hadirat Tuhan, berdoa dan memohon ampun serta bertobat, meninggalkan segala bentuk kejahatan apapun itu, dan kembali isilah hari-hari kita dengan penuh hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu memilih dan juga memilah kehidupan yang benar dan baik. Masa depan orang yang dipimpin Tuhan adalah hidup dalam firman-Nya yang abadi, karena firman Allah tidak pernah salah membawa kita kepada kehidupan yang bermakna. Seperti tema renungan ini. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Angkatlah hati dan jiwa kita menghadap Allah, sehingga sinar cahaya firman itu, cahaya kehidupan, menuntun kita ke dalam kehidupan yang benar. Sekali lagi, katakan dalam doa kita setiap saat, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Nah, sahabat GKP TV yang terkasih, mari datanglah kepada Tuhan. Arahkan segenap hati dan segenap jiwa kita untuk hidup secara total di dalam tuntunan firman-Nya, agar di dalam firman-Nya Tuhan yang menuntun kita dan memberikan kehidupan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang menyadarkan kami akan banyaknya tantangan, godaan yang mungkin menghancurkan hidup kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami seperti pemazmur, selalu berdoa dan datang kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang dapat memberikan kami kehidupan yang sempurna.
dunia ini akan menghancurkan, tetapi di dalam kasih Tuhan kami dituntun di dalam kehidupan yang terbaik. Maka arahkan hati dan jiwa kami selalu terpaut kepadamu ya Tuhan, sang sumber hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. GKPS TV.